Pagi semuanya, ketemu lagi dengan aku Rahma dalam materi kelompok sosial. Ini adalah bab kelima di mana kita akan membahas mengenai hubungan dan interaksi dalam kelompok sosial. Langsung saja kita mulai. Jadi di dalam setiap kelompok sosial pasti ada yang namanya hubungan dan interaksi antar anggotanya. Karena interaksi merupakan dasar penting terjadinya suatu kelompok sosial dan adanya hubungan antar anggota kelompok sosial yang menjadi dasar individu untuk melakukan interaksi. Interaksi sosial sendiri memiliki arti adanya suatu hubungan timbal balik dalam sebuah kelompok masyarakat yang terbentuk karena adanya komunikasi antar anggotanya. Dan faktor pendorong interaksi sosial tuh ada dua, yaitu yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal itu didasari oleh naluri manusia, misalnya adanya dorongan manusia untuk berkomunikasi antar sesama demi memenuhi kebutuhan hidup. Dan faktor eksternal yaitu didasari oleh adanya empati, identifikasi, sugesti, dan imitasi. Dan di dalam kelompok sosial pun hubungan sesama individu memiliki tingkatan dalam interaksi atau kegiatan timbal baliknya. Dan ini disebabkan oleh perbedaan intensitas hubungan yang terjadi antar anggota kelompok sosial yang saling berinteraksi. Nah, tingkat hubungan dalam interaksi sosial terbagi menjadi dua, yaitu tingkat hubungan dangkal dan tingkat hubungan dalam. Tingkat hubungan dangkal yaitu hubungan yang hanya berlangsung sesaat, tidak berkesinambungan, tidak adanya jalinan khusus. Contohnya adalah hubungan antara penjual dan pembeli di pasar. Sedangkan untuk tingkat hubungan dalam yaitu hubungan ini terjadi secara terus-menerus tanpa dibatasi dan dia berkesinambungan, memiliki jalinan khusus yang terikat oleh rasa cinta kasih. Contohnya hubungan antara anak dengan orang tuanya dan hubungan antar sahabat. Dan berikut pula macam-macam kelompok sosial yang berdasarkan interaksi sosial, yaitu kelompok primer, sekunder, informal, dan formal. Kita akan bahas satu persatu untuk keempat tipe kelompok sosial ini. Yang pertama adalah kelompok primer. Jadi kelompok primer adalah kelompok yang memiliki interaksi sosial di dalamnya, saling mengenal secara dekat, dan berhubungan erat di dalam kehidupan. Menurut George Holman, kelompok primer adalah sejumlah orang yang terdiri dari beberapa orang yang saling berkomunikasi antar sesama sehingga setiap orang mampu berkomunikasi secara langsung, yaitu dengan bertatap muka tanpa adanya perantara. Dan contoh dari kelompok sosial kelompok primer ini adalah keluarga, RT, teman sepermainan, kelompok agama, dan lain-lain. Berikutnya adalah kelompok sekunder. Ini merupakan sekelompok individu yang memiliki interaksi sosial yang secara tidak langsung, berjauhan, dan memiliki ikatan kurang kuat. Contohnya adalah partai politik, himpunan serikat pekerja, dan sebagainya. Dilanjutkan dengan kelompok formal. Kelompok formal yaitu memiliki peraturan seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kelompok ini mempunyai peranan pembagian kerja yang jelas dan terstruktur. Contohnya adalah BEM, organisasi kepemerintahan, perusahaan yang memiliki AD atau ART, dan juga OSIS. Dan untuk kelompok informal adalah kelompok yang terjadi melalui proses interaksi yang dilakukan berulang-ulang. Adanya daya tarik dan kebutuhan pada individu, dan individu yang ada dalam kelompok ini biasanya tidak terstruktur dan tidak mempunyai peran yang baik dalam keanggotaan kelompok sosial tersebut. Tugas setiap individu hanya dibagi berdasarkan kekeluargaan dan simpati.
Contohnya adalah kelompok arisan dan persatuan ibu rumah tangga. Dan ini adalah akhir dari bab 5. Nanti di bab 6 kita akan membahas mengenai komunikasi di dalam kelompok sosial. Untuk itu saya akhiri bab 5 ini. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini dan subscribe channel YouTube Unacademy Indonesia. Kita ketemu lagi di bab ke-6. Goodbye.